Shalom, jumpa lagi dengan saya John Setiawan. Kita akan masuk dalam pembelajaran tahap yang kedua. Kita sudah belajar yang pertama-tama tentang prinsip pemuritan Tuhan Yesus, pemilihan, selections. Kita akan masuk bagian selanjutnya, yaitu prinsip persekutuan atau associations. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus sudah memilih sejumlah orang untuk mengikuti Dia, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Setelah murid-muridnya dipanggil, Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Itulah inti pemuritan Tuhan Yesus, sangat sederhana. Tuhan Yesus mendekatkan diri kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya bisa melihat hidupnya dan bisa mendengar pengajarannya. Itulah inti pemuritan. Definisi murid pada dasarnya adalah seseorang yang mengikuti ajaran dan mengikuti kehidupan dari gurunya. Dan Tuhan Yesus mendekatkan diri pada murid-muridnya supaya murid-muridnya bisa belajar dua hal itu, ajarannya dan kehidupannya. Persekutuan atau prinsip association ini pada dasarnya adalah prinsip komitmen pembimbing terhadap hubungan yang mendalam dengan beberapa orang yang dipilih menjadi konsentrasi pelayanannya. Kalau prinsip pemilihan adalah prinsip pembatasan supaya bisa konsentrasi, maka prinsip persekutuan, prinsip association adalah komitmen dari seorang pembimbing untuk membangun hubungan yang mendalam dengan orang-orang yang dipilihnya. Cara ini memakan waktu. Cara ini menuntut perhatian, rentan terhadap gangguan. Tapi itu yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Di dalam kita melayani, kita bisa melayani banyak orang. Tetapi di dalam pelayanan kita pada banyak orang, kita perlu memikirkan orang-orang tertentu yang sudah kita pilih, yang kita konsentrasi dan fokus, dan kepada mereka kita membangun hubungan yang mendalam. Kita tidak bisa melakukan hubungan yang mendalam dengan banyak orang. Masing-masing kita punya kapasitasnya masing-masing. Untuk bisa mendoakan secara detail, secara sungguh-sungguh pun kita tidak bisa mendoakan banyak orang sekaligus. Apalagi membangun hubungan yang lebih lanjut dan lebih dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip ini juga digambarkan dalam pelayanan, bukan hanya pelayanan Tuhan Yesus, tetapi pelayanan Paulus. Mari kita perhatikan pelayanan Paulus dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7-8, saya akan bacakan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Itu pernyataan yang luar biasa dari bagaimana Paulus melayani. Paulus melayani, kita biasa mengenal Paulus sebagai seorang orator, sebagai seorang apologet, seorang pengkhotbah, pelayan publik. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bagian ini, dalam Tesalonika, dalam Kolose, dalam Efesus, dalam Timotius, kita melihat bahwa Paulus adalah juga seorang personal minister, seorang yang melayani secara pribadi, bukan hanya pelayanan publik. Dan dalam pelayanan pada pribadi, luar biasa dia berkata, kami berlaku ramah di antara kamu seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Kurang personal apa dibandingkan dengan itu? Sama seperti ibu mengasuh dan merawati anaknya. Itulah prinsip associations, prinsip membangun hubungan yang mendalam dengan orang-orang yang dipilihnya. Dari 1 Tesalonika ini kita belajar ada kasih sayang yang besar yang ditunjukkan oleh Paulus. Paulus mengasihi orang-orang yang dilayaninya. Dan dia bukan hanya rela membagi Injil Allah, konten kebenarannya, tetapi hidupnya juga dibagikan, berbagi hidup. Itu adalah gambaran yang indah tentang prinsip associations ini, prinsip membangun hubungan yang mendalam ini. Dan itulah yang membedakan pemuritan dengan sekedar kelompok kecil biasa. Ada banyak macam-macam kelompok kecil, tetapi tidak semua kelompok kecil adalah kelompok pemuritan. Salah satu ciri utamanya adalah apakah terjadi hubungan yang mendalam atau hanya sekedar hubungan permukaan. Di dalam buku Discipleship yang ditulis oleh Jim Putman dan Bobby Harrington, buku ini menuliskan tentang 5 aspek, 5 hal yang harus berubah ketika kita mau sungguh-sungguh menghasilkan murid yang memuridkan orang lain. 5 shift, 5 perubahan. Dan salah satu perubahannya adalah perubahan tentang relasi. Lebih daripada sekedar kelas dan khotbah, pemuritan harus didasarkan pada persahabatan waktu bersama, prinsip associations. Kalau kita hanya dalam konteks public ministry, kelas dan khotbah, atau bahkan ketika kita masuk dalam kelompok kecil tetapi modelnya juga kelas dan khotbah,
tidak ada persahabatan dan waktu bersama, maka kelompok kecil itu bukan kelompok pemuridan. Ini hanya kelompok besar yang dikecilkan saja. Ini adalah public ministry dalam bentuk yang mini. Tetapi kalau betul-betul personal ministry, maka akan terjadi persahabatan, dan persahabatan itu dibangun berdasarkan waktu bersama. Jadi kalau kita hanya bisa bertemu sebulan sekali dalam sebuah kelompok yang baru, maka akan sangat sulit terjadi persahabatan rohani. Dan tidak akan terjadi pemuridan yang sesungguhnya, karena tidak ada hubungan yang mendalam. Jadi ketika kita memikirkan berapa sering kita bertemu, berapa banyak orang yang berkumpul, pikirkan seberapa kapasitas terbentuknya persahabatan rohani, hubungan yang mendalam di dalam frekuensi dan jumlah orang yang bertemu itu. Untuk menumbuhkan murid seperti yang Yesus lakukan, kita harus mengubah paradigma kita dari aktivitas dan relasi permukaan menjadi hubungan yang mendalam dan akuntabel. Itu yang membedakan pemuridan dengan kelompok-kelompok yang lain yang bukan pemuridan. Ada relasi yang mendalam. Itulah prinsip yang kedua. Setelah Tuhan Yesus membatasi supaya bisa konsentrasi, Tuhan Yesus membangun hubungan yang mendalam dengan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya relasi yang dalam yang Tuhan Yesus kejar. Membangun di atas relasi itu, membangun di atas persekutuan, keintiman, keakraban dan mereka itu, Tuhan Yesus menuntut penyerahan diri dari murid-muridnya. Prinsip yang ketiga adalah consecrations, penyerahan diri. Tuhan Yesus pertama mengundang murid-muridnya untuk mengikut dia, bersekutu bersama-sama dengan dia. Kemudian dia meminta mereka untuk mentaati dia di dalam penyerahan diri yang mutlak, berdasarkan kepercayaan kasih para murid-murid ini kepada Tuhan Yesus. Di atas dasar relasi yang mendalam ini, Tuhan Yesus menuntut konsekrasi, menuntut penyerahan diri, ketaatan. Ada begitu banyak kelompok-kelompok yang tidak menuntut ketaatan. Kita hanya sekedar berdiskusi, ngobrol sana kemari, tetapi tidak ada akuntabilitas bagaimana hidup yang berubah, hidup yang disesuaikan dengan firman Tuhan. Itu bukan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus menuntut ketaatan dari murid-muridnya, karena dia sedang memulai sebuah kegerakan. Di dalam amanat agung dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Teach them to obey everything that I have commanded you. Ajar untuk orang melakukan. Ajar orang untuk mengalami perubahan hidup, perubahan ketaatan, perubahan perilaku, perubahan sikap. Bukan hanya diajar untuk kita bisa berdiskusi saja. Teach them to obey. Consecrations. Kembali kita melihat kehidupan dan pelayanan Paulus sebagai pembanding. 1 Tesalonika 2, masih dalam pasal yang sama, ayat 10 dan 11 saya bacakan. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu di dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kalau tadi Paulus menggambarkan dirinya seperti ibu, prinsip persekutuan, maka di dalam bagian ini Paulus menggambarkan dirinya seperti bapa, prinsip penyerahan diri atau consecrations. Di sana Paulus mengatakan bahwa Paulus ingin supaya orang-orang yang dilayani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan untuk itu dia menunjukkan melalui keteladanan hidup betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Ini loh kehidupan yang seharusnya kamu miliki. Paulus memberikan keteladanan itu. Dan bukan hanya memberikan keteladanan, tapi Paulus menasihati, menguatkan hatimu dan meminta dengan sangat untuk orang-orang menyerahkan diri, hidupnya diubahkan dan dibentuk. Paulus melakukannya seorang demi seorang. Kembali lagi kita melihat di sini prinsip tentang personal ministry, bukan sekedar public ministry. Ada teladan, ada dorongan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus sedang melatih pemimpin-pemimpin dalam kerajaannya. Kelompok kecil bukan sekedar kelompok kecil untuk sekedar saling support group, bukan itu saja. Tetapi pemuridan adalah menghasilkan pemimpin-pemimpin rohani. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus di antara murid-muridnya. Jika mereka mau dipersiapkan dan diperlengkapi untuk melayani, mereka harus membayar harga dari ketaatan itu. Kita mengingat bahwa suatu saat Tuhan Yesus dicari banyak orang.
Kemudian Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, memberi makan 5.000 orang. Dan orang-orang ini kemudian mencari Tuhan Yesus di mana berada untuk mengikuti Dia. Dan Tuhan Yesus mulai mengajarkan pengajaran-pengajaran yang keras kepada mereka. Dan dikatakan dalam Yohanes pasal 6 itu, mulai pada saat itu orang banyak mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi di awal popularitas pelayanannya Tuhan Yesus luar biasa. Kemudian ada satu titik di mana orang mulai meninggalkan Dia ketika Dia mulai mengajarkan pengajaran-pengajaran yang keras. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya yang masih tinggal? Apakah Tuhan Yesus bilang, aduh mereka memang tidak setia, tetapi kamu yang setia, udah kamu bersama-sama dengan saya saja ya, begitu? Ataukah hal lain yang Tuhan Yesus lakukan? Tidak. Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang masih tinggal, kenapa kamu tidak ikut pergi juga? Perkataan yang keras. Sangat susah jadi marketing manajernya Tuhan Yesus pada saat itu. Ini orang-orang yang masih tinggal juga ditantang, kenapa kamu tidak ikut pergi juga? Tuhan Yesus men-challenge mereka untuk menjadi orang-orang yang diperlengkapi dan dipersiapkan bagi sebuah kegerakan. Bukan sekedar orang yang berkumpul di dalam associations. Itulah prinsip yang ketiga, bukan hanya sekedar persekutuan tetapi menuntut penyerahan diri. Kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan memilih beberapa orang untuk mengikuti Dia, prinsip pembatasan dan konsentrasi. Dengan orang-orang yang sudah dipilih ini, Tuhan Yesus membangun hubungan yang mendalam dengan mereka. Itu prinsip association atau persekutuan. Dan bukan hanya bersekutu, Tuhan Yesus membangun di atas relasi yang mendalam ini tuntutan untuk penyerahan diri, ketaatan. Dan kita akan belajar prinsip selanjutnya, bukan hanya ketaatan yang dituntut, tetapi Tuhan Yesus memberdayakan mereka untuk bisa mentaati. Nah, ini menarik dan ini penting. Prinsip pemberdayaan atau impartation. Tuhan Yesus bukan hanya menuntut ketaatan mereka, tetapi ketaatan murid-muridnya juga diberi pemberdayaan, dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk mereka bisa mentaati. Bagaimana caranya Tuhan Yesus mengimpartasi murid-muridnya, memampukan mereka untuk menyerahkan diri dan mentaati? Ada beberapa hal. Pertama, Tuhan Yesus memberikan pengaruh melalui kasih kepada mereka. Jadi kembali lagi pada prinsip yang kedua tadi, prinsip hubungan yang mendalam. Kasih itu membangun trust, membangun hubungan yang mendalam. Kasih ini bukan sekedar ketundukan pada aturan. Dan itulah cara Tuhan Yesus impartasi yang pertama. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan yang kedua, Tuhan Yesus menularkan hidupnya kepada mereka melalui keteladanan. Bukan sekedar ketaatan pada perintah. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah, tapi Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana mengerjakan hal itu. Dan impartasi melalui keteladanan ini seringkali kita kurang serius dalam memikirkannya. Ada banyak hal dalam kehidupan rohani yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa ditularkan melalui keteladanan. Saya mengingat saya pernah bersama-sama dengan tim pelayanan melayani satu desa sesudah ada bencana alam di sana, gempa bumi. Dan kita sangat berhati-hati di dalam melakukan pelayanan sosial dan ingin membangun jembatan Injil kepada orang-orang di sana. Tetapi setelah sekian lama Injil tidak keluar dari mulut kami. Kami banyak membangun hubungan yang mendalam tetapi tidak memberitakan Injil. Sampai suatu saat ada seorang rekan misionaris yang melayani di satu tempat, kemudian datang mengunjungi kami dan kami bawa ikut ke desa itu. Tidak lama kemudian ketika bercakap-cakap, kita melihat dia sedang berdoa dengan seorang nenek. Dan dia katakan bahwa dia tadi sudah memberitakan Injil. Nenek ini memang belum mau terima Yesus, tapi mau diajak berdoa bersama. Dia mengumpulkan anak-anak, bermain, beraktivitas. Tiba-tiba Injil keluar dari mulutnya. Waktu dengan ibu-ibu yang sedang memasak, dia sedang berbicara, Injil keluar dari mulutnya. Kita yang bersama-sama pada saat itu melihat, wow, begitu mudahnya Injil keluar dari mulutnya. Dan sesudah bersama-sama melayani dengan dia, maka muncul keberanian dari teman-teman pelayanan kami untuk mulai menginjili juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa ikut kursus-kursus penginjilan dan itu penting memperlengkapi kita. Tetapi seringkali banyak hal akan mengalami terobosan di dalam diri kita ketika kita diimpartasikan orang melalui keteladanan. Ada banyak hal mengenai hal ini. Ada masa di mana salah satu aspek yang kurang bertumbuh dalam hidup saya adalah aspek doa kepada Tuhan. Dan saya melihat juga, meskipun saya belajar
PA dengan orang-orang yang saya muridkan tentang doa, tentang macam-macam, saya melihat kehidupan doa orang-orang yang saya layani juga tidak terlalu bertumbuh banyak di dalam aspek itu. Di dalam kasih karunia Tuhan, kadang-kadang Tuhan menumbuhkan aspek-aspek tertentu dalam diri orang yang kita layani yang kita sendiri belum bertumbuh. Tetapi pada umumnya, pada dasarnya, kita tidak bisa mengimpartasikan pada orang sesuatu yang tidak kita miliki. Impartasi melalui keteladanan. Saya suka sekali membaca. Dan banyak orang yang saya muridkan, itu awalnya tidak suka membaca. Tetapi melalui interaksi, lama-lama mereka menjadi orang yang lapar dan haus akan bacaan. Meskipun kita tidak secara khusus belajar pentingnya membaca. Impartasi melalui keteladanan dan kasih. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga mendoakan dan menghubungkan murid-muridnya dengan Roh Kudus yang akan terus melanjutkan karyanya dalam hidup mereka. Kita mengimpartasi melalui kasih, melalui keteladanan, tetapi juga melalui doa. Ini juga prinsip yang penting yang kadang-kadang kita lupakan. Seberapa serius kita mendoakan orang-orang yang sedang kita layani. Doa menunjukkan bahwa kita ingin melakukan sesuatu lebih banyak, kita ingin melihat perubahan lebih banyak dalam diri orang yang kita layani, tetapi kita tidak mampu dengan keterbatasan kita. Dan keterbatasan itu membuat kita berkata, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup melakukannya. Do it, Tuhan, dalam diri orang-orang yang kita layani. Berdoa supaya Roh Kudus melakukan terobosan rohani, memimpin hidup orang-orang yang kita layani ini. Kita mungkin akan bersama-sama dalam kelompok dengan mereka 2 tahun, 3 tahun. Kita tidak tahu apa kemudian setelah itu mereka pergi ke kota lain untuk bekerja, melanjutkan studi dan sebagainya. Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam hidup orang ini. Kita perlu berdoa juga supaya apa yang kita lakukan dalam penggalan waktu kita bersama-sama dengan orang itu, kita mengatakan hal yang tepat, kita menanamkan hal yang tepat, kita tahu bagaimana menjadi rekan sekerja Roh Kudus. Doa adalah impartasi. Jadi ada 3 hal, kasih, keteladanan, dan doa. Impartasi orang untuk sampai pada penyerahan diri dan hidup dalam ketaatan. Itulah prinsip pelayanan Tuhan Yesus. Yang keempat, kita review, masih ingat? Yang pertama, pemilihan, selection. Yang kedua, persekutuan, associations. Tapi bukan hanya bersekutu. Yang ketiga, consecrations, penyerahan diri. Bukan hanya dituntut penyerahan diri. Yang keempat, impartasi, pemberdayaan. Melalui kasih, keteladanan, dan doa atas orang-orang yang kita layani. Itulah cara Tuhan Yesus memuridkan orang-orang. Kita akan belajar di dalam bagian berikutnya bagaimana Tuhan Yesus memperlengkapi mereka untuk bisa memuridkan orang lain.